bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Natalia Lani. Saya dari kelas A2 semester 1 NIM 2214201047, Fakultas Keperawatan, mahasiswi Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan dengan dosen pengampu Ners Vergeina Mastur Escape MCAP. Oke guys, untuk itu sebelum saya akan menjelaskan materi yang saya akan paparkan, terlebih dahulu saya minta kepada teman-teman untuk jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube saya. Konsep berubah, banyak pakar mendefinisikan tentang berubah, diantaranya berubah menurut Atkinson dalam tahun 1887 merupakan kegiatan atau proses yang membuat suatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Pendapat lain menjelaskan bahwa berubah merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Atau Broadken 1978. Berubah adalah cara seseorang bertumbuh, berkembang, dan beradaptasi. Nah, perubahan adalah proses membuat suatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap atau dengan nama kata lain statis menjadi status yang bersifat dinamis. Artinya dapat menyesuaikan diri dari lingkungan yang ada, motor, insting. Pekerjaan keperawatan sudah ada sejak manusia diciptakan. Keperawatan sebagai suatu naluri atau dengan nama kata lain insting. Konsep berubah dalam keperawatan. Nah, di sini tahap-tahap dalam perubahan. Secara umum tahap-tahap perubahan akan meliputi 3 tahap. Yang pertama persiapan, penerimaan, dan komitmen. Nah, pada tahap persiapan dilakukan berbagai kontak melalui ceramah, pertemuan, maupun komunikasi tertulis. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya agar tercapai kesadaran akan pentingnya perubahan. Ketidakjelasan tentang pentingnya perubahan akan menjadi penghambat upaya-upaya dalam pembentukan komitmen. Sebaliknya, kejelasan akan menimbulkan pemahaman yang baik terhadap pentingnya perubahan yang mendukung upaya-upaya dalam pembentukan komitmen. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi reaksi terhadap perubahan. Respon terhadap perubahan, pertama menerima dan mendukung, kedua tidak menerima, tidak mendukung, ketiga menolak. Yang pertama itu adalah takut akan sesuatu yang tidak pasti. Yang kedua itu takut akan kehilangan pengaruh. Ketiga takut akan kehilangan keterampilan. Keempat takut kehilangan reward. Kelima takut akan kehilangan respect, dukungan, kasih sayang. Dan keenam takut gagal. Selanjutnya D. Faktor pendorong perubahan. Nah teman-teman, yang pertama itu adalah lingkungan eksternal. Tingkat persaingan politik, ekonomi, kekuatan global, demografi, sosial, teknologi, konsumen. Kedua, lingkungan internal. Siklus kehidupan produk, pergantian pimpinan, ketersediaan sumber daya internal, konflik. Oke guys, nah jadi
kita sudah belajar mengenai konsep berubah dalam keperawatan. Nah, untuk itu saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan dapat kita pelajari bersama-sama. Dan sebelum saya mengakhiri video kali ini, saya akan mempromosikan kampus saya yang terbaik, kampus perguruan tinggi swasta di Kota Manado, Sulawesi Utara, yaitu kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Pakai